Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Hamzar di program Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Sahabat, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Baiklah sahabat Jawa Timur, untuk mulai Breaking News Update COVID-19 edisi hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2020, kita awali terlebih dahulu untuk laporan yang pertama dari reporter Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy. Pemkab Sidoarjo tingkatkan protokol kesehatan di pondok pesantren. Billy, silakan. Baik Radika dan sahabat Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur kali ini kembali menerapkan protokol kesehatan di setiap lininya. Yang terbaru ada di Pondok Pesantren Anafia Kenongo Tulangan pada hari Senin kemarin. Kali ini Bapak Nur Rahmat Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo, menandatangani komitmen protokol kesehatan dan maksimal terhadap pencegahan penularan COVID-19. Salah satunya juga yang dilakukan di desa-desa dengan membentuk dan menginisiasi kampung tangguh, yang saat ini jumlahnya sudah ada 90, juga ada industri tangguh, yang nanti akan bertugas untuk mengedukasi dan memfilterisasi pencegahan penularan COVID-19. Upaya preventif, promotif, dan juga kooperatif juga akan dilakukan di 3 lini tangguh tadi, diantaranya pondok rantai penyebaran COVID-19 juga tidak hanya dilakukan di 3 lini tadi. Saat ini di setiap pasar juga sudah dipersiapkan beberapa protokol kesehatan dan juga disematkan juga menjadi pasar tangguh. Saat ini untuk penerapan protokol kesehatan di Pondok Pesantren Anafia sudah bagus, karena itu label Pondok Pesantren Tangguh juga dapat disematkan kepada pondok pesantren ini, dan diharapkan untuk pondok pesantren yang lain nantinya juga bisa mengikuti. Sementara itu, Arzetti Bilvina, selaku anggota Komisi 9 DPR yang kemarin juga hadir, juga menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 tidak bisa diprediksi kapan akan selesai. Untuk itu, masyarakat juga harus bisa menerapkan protokol kesehatan di setiap harinya saat melakukan aktivitas. Sedangkan Wisnu Tianggono dari Kementerian Kesehatan juga menambahkan, pihaknya bersama dengan DPR Komisi 9 terus mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Salah satunya adalah dengan adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari, seperti jaga jarak, cuci tangan, memakai masker, dan juga menjadi salah satu protokol kesehatan sekali lagi untuk sehari-hari. Sementara itu, untuk saat ini, melengkapi informasi pada siang hari ini dari data yang sudah diperoleh tim redaksi dari Senin malam kemarin untuk peta persebaran saat ini di Kabupaten Sidoarjo terkonfirmasi ada 3.751 setelah ada penambahan 64 orang yang positif. Sementara itu untuk sembuh sudah ada 2.649 serta kemarin ada penambahan 53 orang yang sembuh. Sementara untuk meninggal kemarin ada 4 tambahan korban, saat ini jumlahnya menjadi 215. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Adika. Ya, terima kasih Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo sudah mengabarkan. Dan sahabat Jawa Timur, siang ini kita juga akan mengupdate kabar dari Nganjuk bersama Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. Isolasi selesai, 3 pasien dinyatakan sembuh. Ya, Agustin silakan dengan laporan selengkapnya. Terima kasih Atika. Jumlah pasien COVID-19 yang sembuh terus bertambah. Kemarin total ada 3 pasien yang dinyatakan sembuh. Mereka diperbolehkan pulang setelah masa isolasinya selesai. 3 pasien sembuh tersebut adalah pasien laki usia 50 tahun asal Banten, laki-laki berusia 46 tahun asal Ngeronggot, pasien berusia 58 tahun asal Besok. Juru bicara Nganjuk Dr. Hendrianto mengatakan pasien asal Banten sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Sendok, sedangkan pasien asal Ngeronggot menjalani isolasi mandiri di rumah dan sembuh setelah isolasinya selesai. Keterangan sembuhan 1 pasien lainnya diberikan oleh penanganan virus corona SD Nganjuk Dr. Budi Prasto SP. Menurut pasien konfirmasi positif di Rumah Sakit Umum Daerah Asal Jawa kemarin juga pulang setelah isolasi di rumah sakit selesai. Pasien diminta lanjut
isolasi mandiri di rumah 4 hari. Catatan baru, kepulangan pasien memang tidak bisa tes swab, terutama pasien tidak bergejala. Karena pasien laki-laki berusia 58 tahun langsung diperiksa ulang setelah waktu isolasinya selesai. Dengan sebuah pasien kemarin, total tersebut dari COVID banyak 120 orang, ada kasus konfirmasi positif di Nganjuk tetap 128 orang. Selain pasien tersebut ikut main, kemarin ada 2 pasien aspek COVID-19 meninggal dunia, pasien laki-laki berusia 76 tahun dan pasien laki-laki berusia 7 tahun asal Komoro. Terkait kematian pasien, Mai mengatakan keduanya memiliki penyerta yang dekat. Sebelum meninggal, pasien sempat mengalami kejang beberapa kali dan penyerta lainnya cukup berat dan pasien yang gravitasnya adalah mati. Pasien asal tersebut memiliki riwayat sakit dilakukan dan itu juga mengalami hipertensi, gagal ginjal dan gulanya naik. Untuk pasien asal Komoro masuk sudah memiliki radang paru-paru bila anemia bilateral bagian tangan dan kaki. Selain radang paru, pasien juga ada gangguan liver dan yang kemarin menegaskan pasien terkait COVID-19 yang dirawat di Nganjuk sebanyak 7 orang. Semua pasien bersatu aspek, tidak ada lagi pasien positif COVID-19 yang dirawat di Nganjuk. Kembali ke Ya, terima kasih Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita ke Kabupaten Blitar bersama Risma Erina dari Persada FM. 29 warga Blitar dinyatakan sembuh dari COVID-19. Risma, silahkan. Ya baik, 29 warga Kabupaten Blitar telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah sebelumnya mereka menjalani isolasi. Demikian diungkapkan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yakti. Ia mengatakan para pasien yang telah dinyatakan negatif COVID-19 tersebut telah dilakukan tes dan kondisinya sudah negatif. Termasuk juga 4 ASN di Kabupaten Blitar yang sebelumnya juga telah melakukan isolasi setelah dinyatakan COVID. Sementara itu untuk 2 kantor di Pemkab Blitar yang terdapat ASN yang telah dinyatakan positif ini juga sudah mulai dioperasikan kembali pada Senin kemarin. 2 kantor yakni Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yang ditutup mulai Kamis 6 Agustus yang lalu. Sebelumnya, terdapat ratusan ASN yang telah melakukan swab menyusul temuan ASN positif COVID. Kini ASN yang telah dinyatakan positif juga telah mendapatkan perawatan dan melakukan isolasi. Di Kabupaten Blitar sendiri, update informasi pada Senin 10 Agustus 2020 terdapat 291 orang yang dinyatakan positif. Dari jumlah itu 198 telah dinyatakan sembuh. 78 diobservasi dan 15 orang lainnya meninggal dunia. Demikian, saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma untuk informasi dan laporan yang sudah disampaikan. Dan sahabat Jawa Timur, kita selanjutnya masih terhubung via Zoom kali ini bersama dengan Hera Rosita dari Ralita FM Pamekasan. Pelatihan 1.500 calon WUB di Pamekasan perketat protokol kesehatan. Hera, silahkan. Pelatihan calon wirausaha baru atau disingkat WUB untuk 1.500 peserta tahun Baik, pelatihan calon wirausaha baru atau disingkat WUB untuk 1.500 peserta tahun 2020 yang saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Pamekasan hingga akhir Desember mendatang memberlakukan protokol kesehatan ketat sebab Kabupaten Gerbang Salah masih dalam kondisi zona merah. Supriyanto, pelaksana tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan mengatakan, pelatihan calon wirausaha baru ini terdapat 74 tahap sesuai kategori pelatihan yang diminati oleh peserta. Menurut Priyanto, setiap masuk dan keluar dari pelatihan, peserta dilakukan cek suhu tubuh, wajib menggunakan masker, menjaga jarak, serta wajib cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Termasuk kapasitas peserta masing-masing kategori maksimal 20 orang. Untuk melengkapi informasi pada siang ini,
Peta sebaran COVID-19 Kabupaten Pamekasan per tanggal 10 Agustus, tingkat kesembuhan pasien COVID mencapai 203 orang, dari total jumlah terpapar COVID 251 orang, 27 orang meninggal dunia. Suspek 788 orang, dengan jumlah pengawasan 60 orang, selesai dipantau 686 orang, dan 42 orang lainnya meninggal dunia. Dari Realita FM Pamekasan, saya Hera Rosita melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Ya, terima kasih Hera dari Realita FM Pamekasan. Dan sahabat, selanjutnya kita ke Madiun bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. Satu lagi pelaku perjalanan terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Madiun. Kiki, silakan dengan laporan selengkapnya. Sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi COVID-19 masih kembali bertambah di Kota Madiun. Tambahan kasus ini sama seperti kebanyakan kasus-kasus konfirmasi sebelumnya, yakni mempunyai riwayat perjalanan keluar kota. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kominfo, kasus nomor 38 berinisial BJ 55 tahun berjenis kelamin perempuan. BJ merupakan istri dari kasus nomor 28 warga Kelurahan Demangan. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus nomor 38 ini melakukan perjalanan ke Solo bersama keluarga 19 Juli lalu. Setelah melakukan perjalanan, kasus nomor 38 sempat kembali bekerja di Kabupaten Madiun. Namun kemudian melaksanakan work from home setelah sang suami sakit dan akhirnya meninggal dunia 31 Juli lalu. Diketahui sahabat Jatim News Today, hasil swab suaminya positif COVID-19 dan keluar pada tanggal 2 Agustus 2020. Kasus nomor 38 ini mengalami keluhan demam 3 hari setelah kepergian suaminya. Rapid test dilakukan pihak puskesmas dengan hasil reaktif. Namun BJ lantas dirujuk ke Rumah Sakit Islam dengan status PDP. Kemudian swab dilakukan 5 Agustus dan tanggal 10 Agustus kemarin diberitakan bahwa yang bersangkutan positif COVID-19. Petugas kali ini melakukan swab test kepada 7 kontak erat, 6 diantaranya negatif, sedang hasil swab 1 lainnya belum keluar. Sementara itu data dari dashboard.madiunkota.go.id, kasus konfirmasi sebanyak 38 orang. 18 orang dinyatakan sembuh, sedang 1 orang lainnya meninggal dunia. Kiki Deslia, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Kiki Desilia dari Suara Madiun. Sahabat, selanjutnya kita ke Suara Gresik bersama Kevin Chandra. Selama pandemi, Gerakan Organisasi Wanita Gresik patuhi protokol kesehatan. Kevin, silakan dengan laporan selengkapnya. Pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi seluruh lapisan masyarakat, tak kecuali dengan gabungan organisasi wanita. Seluruh program kerja yang telah disusun menjadi terkendala akibat pandemi virus corona. Gustiani Sucahyo selaku pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Gresik mengatakan untuk kegiatan GOW beralih ke sistem daring tanpa tatap muka. Iya, untuk saat ini kita masih video call Zoom aja ya. Jadi belum gerak karena kondisi tidak boleh ya, tidak boleh turun ke bawah. Ya lewat ini aja kan. Peralihan ini sehubungan dengan penerapan protokol kesehatan yang tercantum pada Perbup nomor 22 tahun 2020 terkait masa transisi menuju new normal. Sehubungan dengan hal tersebut, program kerja harus dihentikan sementara waktu. Selama pandemi COVID-19, GOW mengupayakan koordinasi serta monitoring melalui sistem daring. Pengurus GOW juga berharap agar program yang dijalankan bisa memberikan manfaat yang baik bagi seluruh anggota GOW. Sampai saat ini data dari Dinkes Gresik jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 2.102 orang. Untuk kasus suspek sebanyak 43 kasus dan probable sebanyak 60 kasus. Untuk kesembuhan sendiri sebanyak 1.420 orang telah sembuh di Kabupaten Gresik. Saya, Kevin Chandra, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Kevin Chandra dari Suara Gresik. Dan sahabat, terakhir kita ke Mahardika FM Kota Blitar bersama Afik Rahardian. Kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar kembali bertambah 1 orang per 10 Agustus 2020. Afik, silakan.
Perkembangan COVID-19 di Kota Blitar per tanggal 10 Agustus 2020 terjadi penambahan kasus konfirmasi 1 orang. Hal ini dikonfirmasi oleh Muhammad Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar sesuai dengan hasil laporan harian COVID Kota Blitar. 1 pasien konfirmasi ini seorang tenaga kesehatan berumur 25 tahun asal Kelurahan Karangtengah yang pernah merawat kasus konfirmasi Kabupaten Blitar. Pada tanggal 7 Agustus 2020 dilakukan pengambilan swab dan tanggal 9 Agustus 2020 hasil RT-PCR dinyatakan positif. Saat ini yang bersangkutan tidak mengalami keluhan dan melakukan isolasi di rumah sakit swasta Kabupaten Blitar. Selain adanya kasus konfirmasi baru ini, Mukhlis juga melaporkan terdapat 2 orang yang telah dinyatakan sembuh. 2 orang ini sebelumnya merupakan pasien konfirmasi lantaran kontak erat kasus Kabupaten Blitar, terdiri dari seorang perempuan berusia 25 tahun asal Kelurahan Karangtengah. Tanggal 5 Agustus 2020 hasil RT-PCR dinyatakan positif. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 dinyatakan sembuh dan saat ini yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. 1 orang yang sembuh berikutnya yaitu laki-laki berusia 40 tahun asal Kelurahan Kepanjen Lor. Pada tanggal 5 Agustus 2020 hasil RT-PCR dinyatakan positif. Tanggal 10 Agustus 2020 dinyatakan sembuh dan melakukan isolasi mandiri dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Selain itu, Mukhlis menghimbau kepada warga Kota Blitar untuk terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak. Hal ini harus menjadi habit atau kebiasaan sehari-hari sebagai upaya menekan penyebaran virus corona di Kota Blitar. Dengan bertambahnya 1 kasus konfirmasi ini, hingga sekarang jumlah kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar mencapai 58 orang, dengan rincian 8 orang berada di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar, 2 orang berada di rumah sakit darurat, 3 orang melakukan isolasi mandiri, dan sebanyak 40 orang telah dinyatakan sembuh. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, terima kasih Afik dan sahabat, informasi yang disampaikan oleh Afik Rahardian dari Mahardika FM sebagai informasi terakhir yang bisa kita update dalam Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 edisi hari ini. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Radia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malawapati Bojonegoro. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo pamit dulu undur diri, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.